Baik, mari kita bahas pembahasan kita. Ya. Topik yang dipilih setelah diajukan adalah tentang konsep keluarga samara dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian, persoalan keluarga ternyata kalau kita lacak dalam Al-Quran termasuk uraian yang paling lengkap disampaikan oleh Quran. Di konsep kehidupan berkeluarga itu diantara topik yang uraiannya paling lengkap di Quran, Bu, Pak. Bahkan hebatnya dari sebelum manusia lahir itu dituntun oleh Quran. Bagaimana caranya dapat anak yang soleh, anaknya tumbuh jadi sehat dan kuat, kemudian baik dalam ibadah, akhlaknya mulia, cerdas dalam belajarannya, sampai dia menikah, sampai dapatkan mahar, sampai jadi suami, jadi istri, jadi ayah, jadi ibu, jadi kakek, jadi nenek, sampai meninggal lagi. Itu semua ada di Quran. Saya baca cepat ya. Misal, saya baca cepat. Saat perempuan tengah mengandung, ya, itu diminta oleh Quran kalau ingin anaknya soleh masih dalam kandungan. Ya. Quran surah ke-7 ayat 189. Ya. Aturan masih dalam kandungan. Saat lahir, baru dilahirkan, usia 0 sampai 2 tahun. Ya. Kalau ingin daya imunnya, daya tahannya kuat, anaknya cerdas, mentalnya bagus, Al-Baqarah 233. Usia 2 tahun sampai balik. Ya. Sampai balik, mulai beraktivitas, mulai ingin jalan-jalan, mulai ingin lihat, pindah Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Mulai tumbuh belajar, ya, masuk sekolah, bagaimana cara belajar yang baik? Quran surah 9 ayat 122. Masya Allah, dalam pelajarannya naik, level universitas mulai kenal ya, lawan jenisnya, ingin ta'aruf, ingin menikah. Aturannya seperti apa? Al-Hujurat ayat ke-13. Mulai serius ingin melamar, Masya Allah, An-Nisa ayat ke-4. Pernikahannya, Ar-Rum ayat ke-21. Jadi suami ingin suami yang baik, An-Nisa ayat 19. Istri yang baik, An-Nisa ayat 34. Suami mulai bekerja, mencari nafkah, diatur lagi Al-Baqarah 168. Kalau kerjanya ingin mudah, nggak pengen susah, datang lagi rizkinya Al-Baqarah 172. Kalau ingin paling singkat, belum bekerja sudah datang rizkinya Al-A'raf ayat 96. Masya Allah. Sampai punya anak lagi, usia 40 tahun masih ada orang tuanya, Al-Ahqaf ayat ke-15. Bagaimana berbaktinya? Al-Isra ayat ke-23. Tuh sampai bingung nyatetnya itu. Ada semuanya, ya. Ada semuanya. Ya. Karena itu maksud saya kita akan keluarkan tuntunan ini, ya, supaya menjadikan kehidupan kita lebih nyaman, mudah dan enak untuk dilalui. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kenapa seringkali dalam keluarga banyak persoalan? Karena kita tidak pelajari petunjuknya. Saya kalau tidak punya petanya, alamatnya ke sini, tentunya akan sulit untuk sampai. Ini handphone kalau tidak dibuat petunjuknya, lalu kita otak-atik kita gunakan, tentunya akan sulit menggunakan, bahkan rusak alatnya. Kalau yang singkat saja butuh petunjuk, maka bagaimana dengan yang kompleks kehidupan kita? Maka kita butuh panduan, petunjuk. Karena itulah Allah turunkan Quran disebut sebagai petunjuk yang kompleks, yang lengkap. Kalau petunjuk cuma satu saja, sederhana saja, namanya hidayah. Tapi kalau petunjuknya lengkap dari awal sampai akhir, itu disebut dengan hudan. Hudan. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan Allah turunkan Quran, apa fungsinya? Hudan. Jadi petunjuk bagi setiap seluruh kehidupan manusia. Nah, hari ini, siang ini kita akan keluarkan bagaimana petunjuk Quran untuk membimbing kehidupan keluarga kita, ya. Bapak maafkan saya, Pak, ya. Coba dicek. Barangkali sudah belasan tahun, puluhan tahun jadi ayah, sudahkah kita menjadi ayah yang baik? Bukan menurut kita, menurut Quran. Jangan-jangan menurut kita sudah baik, menurut Quran belum. Ibu sudah belasan tahun, mungkin puluhan tahun jadi ibu, tanyakan, sudahkah kita menjadi ibu yang baik? Menurut Quran. Ya, mari kita lihat, uraiannya kita percepat karena waktu kita terbatas. Yang pertama, karena bahasan kita tentang keluarga, kita akan cek dulu, ya, apa itu artinya keluarga. Jangan-jangan sudah bertahun-tahun berkeluarga, kita nggak paham apa artinya keluarga, ya, persoalan. Ayo kita lihat pelan-pelan, saya mohon izin berdiri. Dalam bahasa Arab, ada 4 kata, saya ulang,
dalam bahasa Arab ada 4 kata, 4 istilah yang digunakan untuk menunjuk pada makna keluarga. 1, ada yang disebut dengan ailah. Ailah. Saya perbesar hurufnya, saya tulis di sini. Ailatun. Bagi yang dekat dengan layar bisa dilihat ke sana. Ailah. Kelihatan, Bu? Oh, tidak. Baik. Saya perbesar ya. Kelihatan, Bu? Baik, enggak apa-apa. Lihat sini aja ya, nanti boleh di-copy silakan. Boleh di-copy filenya. Ailah, ini ya yang pertama. Ailah itu, Pak, Ibu, asalnya dari kata aul. Aul itu artinya meningkat, mendorong, meninggi. Itu aul. Ya. Mendorong, meninggi. Ya. Kenapa keluarga disebut dengan ailah? Nama yang pertama, seakan-akan melukiskan pesan kepada kita. Maaf, kalau seseorang sudah berkeluarga, itu nggak boleh egois. Tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Ya. Harus saling dorong. Ya. Ayo, dorong, angkat, sehingga semua meninggi dalam kebaikan. Ya. Maaf ya, jangan-jangan Anda datang ke sini dalam keadaan sehat. Mungkin ada sebagian keluarganya sedang sakit, belum sempat ditengok. Ya. Ada saat ekonomi kita sudah mapan, bagus, barangkali ada keponakannya justru belum bisa sekolah. Ya. Nah, dalam urusan dunia saja, ya, perhatikan, dalam naungan Quran dan Sunnah digambarkan kenapa disebut dengan ailah, seakan-akan ada pesan. Kalau seseorang sudah berkeluarga, jangan hidup sendirian. Ya, bantu satu dengan yang lainnya. Kalau dalam urusan dunia saja kita harus saling tolong, maka perhatikan kalimat Qur'annya, apalagi dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat. Al-Maidah ayat yang kedua. Ya. Dalilnya Quran, surah ke-5 ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Termasuk dalam urusan akhirat. Ya. Dalam salatnya itu kita ailah, mesti saling tolong. Ya. Contoh, mohon maaf, ini saya gambarkan ilustrasi saja ya. Bapak yang pergi ke masjid nih, di rumah misalnya ada 3 anak laki-laki, ada cucu 1. Apakah saat bapak ke masjid itu sudah pernah menolong anaknya, cucunya, kerabatnya untuk sama-sama ikut berjamaah? Ya. Ayo dorong, ayo tingkatkan. Kadang-kadang unik sudah berkeluarga tapi hidupnya masing-masing. Surga itu terlalu luas untuk kita sendirian. Ibu juga sama, apakah saat taklim saat ini datang, ada anak perempuannya, ada kerabat perempuannya, bahkan ada tetangga di samping kita. Minimal, sudahkah kita doakan teman-teman kita untuk sama-sama bergabung, meningkat dalam kebaikan, kita dorong mereka. Dibandingkan kita cela, untuk apa? Saat ibu doakan, seseorang didoakan dalam kebaikan, lalu dia ikuti, itu dapat pahalanya, Bu. Contoh, hadis Muslim nomor hadis 1893. Ini kaidah ya. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, tunjukkan saja. Falahu ajruhu misla ajri fa'ilihi. Dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Min ghairi an yanqusa min adhi syai', tanpa dikurangi sedikit pun, ya. Jadi kalau ibu misalnya tunjukkan kawan nih, ada taklim hari ini. Si fulan yang ngasih materinya, dibuat di status ya, di BB, ya. Itu begitu dilihat oleh orang lain, lalu dia ikut taklim, setiap orang datang taklim, ibu dapat pahalanya. Qadarullah kita ada hambatan, kita nggak bisa datang, tapi 10 orang datang, kita dapat pahala dari 10 orang itu. 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau gitu besok saya tulis status aja ya, nggak usah datang. Nah, itu pemikiran yang keliru. Ya. Coba daripada menulis yang sia-sia ya, kan bisa tuh di BB, di WhatsApp tulis waktu sholat untuk Kelapa Gading, subuh jam sekian. Duhur jam sekian, asar jam sekian, sampai isya jam sekian. Masya Allah, orang lihat, ingat dia, saya belum sholat, lalu dia sholat, kita dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Daripada nulis yang tidak ada tidak berarti ya, nggak banyak maknanya. Aduh, hari ini panas sekali, emang kenapa gitu ya? Sama panas juga itu. Nah, ini satu, ailah. Nah, kalau ibu saling menolong, saling bantu, itu derajatnya di akhirat akan diangkat oleh Allah. Misal, bapak bangun malam tahajud, ingatkan istrinya untuk bangun, sholat juga. Hari ini Senin puasa, dibangunkan keluarga, yuk sahur juga, Masya Allah.
itu ternyata berdampak saat di akhirat nanti. Keluarga yang seperti itu dijamin langsung oleh Quran dikumpulkan di satu tempat di surga. Jadi hati-hati Bu ya, saya lihat itu ada anak, ada cucu yang lucu-lucu ya. Maaf, jumpa lagi nggak di akhirat? Bertemu kembali tidak? Nah, perhatikan janji Allah di Quran. Quran surah 52 ayat 21. Quran surah 52 ayat 21. Walladzina amanu, dan para orang tua yang beriman itu, ayahnya beriman, ibunya beriman, saleh, ya, masya Allah. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, lalu diikuti oleh anak cucunya semua beriman. Ya. Didorong, disiapkan. Ayahnya ke masjid, anak diajak. Ibunya ngaji, anaknya diingatkan. Masya Allah, saling kompak, saling dorong. Ailah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan mereka di satu tempat di surga. Di surga. Tapi ayatnya nggak berhenti di situ. Ya. Karena perhatikan, iman tidak bisa diwariskan. Bapaknya bukan hanya ustadz, nabi, rasul, anaknya ingkar, nggak ketemu. Ya. Nuh itu nabi, rasul, anaknya ingkar, tidak berjumpa. Tidak berjumpa. Hati-hati, karena di akhirat nanti ada orang tua yang ke neraka, anak ke surga. Sebaliknya, ada anak yang ke surga, orang tua ke neraka, atau orang tuanya ke surga, anak ke neraka. Bisa terjadi. Ya. Abu Jahal, ya, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya, ya, itu di neraka, anaknya ke surga. Anaknya Abu Jahal itu Ikrimah, orang paling berani berjihad di medan perang, membela Rasulullah, itu meninggalnya syahid, surga jaminannya. Anaknya Abu Jahal, tidak bertemu dengan ayahnya. Sebaliknya, Nuh itu nabi, ya, bapaknya masuk surga, masya Allah, anaknya terpisah. Bahkan kata Quran, innahu laysa min ahlik, dia bukan keluargamu, bukan keluargamu, kata Quran. Ya. Karena itu siapkan Bapak Ibu sekalian, ayo jadilah ailah. Saling dorong, saling topang. Hati-hati, kita sering mengingatkan orang lain, keluarga sendiri tidak pernah dilirik. Satu. Kedua, disebut dengan usrah. Usrah. Usrah itu asalnya dari kata sirrun, sir. Sir. Ya. Ada sholat sir ya? Sholat sir, sholat jahr. Ya. Barusan zuhur sholat sir. Sir itu artinya rahasia. Rahasia, sesuatu yang dijaga. Maaf, kalau rahasia itu boleh kedengaran orang nggak? Kalau rahasia boleh kedengaran orang nggak? Enggak ya? Ya. Makanya sholat duhur, asar, kenapa disebut sholat sir? Sholat yang rahasia. Rahasia itu kalaupun diucapkan orang jangan dengar, kita aja yang dengar. Ya. Makanya sholat duhur, asar disebut dengan sir, bukan sholat yang pelan bacaannya, bukan. Ya. Sholat yang saking mesti dijaganya, jangan sampai terdengar orang bacaan kita. Seperti kita menjaga rahasia. Itu poinnya. Ya. Nah, kalau seseorang sudah berkeluarga, suami bertemu dengan istri, ada anak-anak, kumpulannya disebut dengan bahasa yang kedua dengan usrah. Dari kata sirrun, seakan-akan ada isyarat, maaf, kalau seseorang sudah berkeluarga, akan ada rahasia di rumah tangga yang tidak boleh terbuka keluar. Sekalipun cerita, cuma kita aja yang dengar. Jangan tetangga dengar. Hati-hati. Kata Nabi, kejadian di malam hari, siang gak boleh terbuka. Kejadian siang hari, malam tidak boleh diingat-ingat lagi. Jadi kalau sudah seseorang berumah tangga, jangan sampai muncul rahasia di rumah tangga terbuka keluar. Ya. Saya tunjukkan rumah Nabi ya, saya percepat dulu. Saya tunjukkan rumah Nabi, nanti kita kembalikan ke dalil Qurannya. Pelan-pelan. Ini rumah Rasulullah dilahirkan. Nanti saya perjelas. Ya. Ini barangkali karena cahayanya terang ya, nggak terlalu kelihatan. Ini petanya lihat. Ibu kalau umrah atau haji, ya, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang belum bisa segera berangkat, dan yang sudah insya Allah bisa kembali lagi. Ya. Ini kalau dari Zamzam, ini Zamzam. Ya, ini Zamzam, Hotel Zamzam. Ke sampingnya sekitar 10 meter, ini ada bukit ya, ada gunung. Ini disebut dengan Jabal Qubais. Jabal Qubais itu dari sejak zaman jahiliyah, zamannya Nabi, itu simbol kebesaran. Ya. Jadi kalau raja, pimpinan, atau ingin menyampaikan informasi, itu mesti naik ke sini. Ya. Karena itu sampai sekarang jadi simbol kebesaran. Istana raja dibangun di atas Jabal Qubais. Yang bawah ini ada tiang listrik, kelihatan? Ada tiang listrik, satu. Ya. Ini sampingnya ada lagi yang kecil tiang listriknya. Ini rumahnya Abu Jahal. Ya, rumahnya Abu Jahal dulu. Ya. Kita geser sedikit ke sini.
sekitar 50 sampai 70 meter. Ini rumahnya Rasulullah dilahirkan. Nabi lahirnya di sini. Sampai sekarang rumahnya masih ada ya. Cuma maaf disamarkan bentuknya jadi perpustakaan yang warnanya krem. Ya, warnanya krem. Sampingnya ada tempat ngambil air zam-zam. Ya. Ini kami yang ambil langsung fotonya. Itu Masya Allah ternyata rumah Nabi itu tepat di atasnya ada bukit tempat terbitnya matahari. Jadi kalau matahari terbit di atas rumah Nabi, dan kalau rembulan berada tepat di tempatnya, di porosnya, itu pun di atas rumah Nabi. Di siang malam rumah beliau itu kena cahaya. Ya. Setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah, ini yang mau saya sampaikan. Setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah, pindah ke sebelah sini arahnya. Ya. Di depan Bukit Marwah. Jadi kalau sa'i dari Safa ke Marwah, kita keluar dari pintu Marwah, itu rumahnya Rasulullah saat berumah tangga dengan Khadijah. Desain rumahnya ini gambar rumahnya ya. Baik, nanti boleh di copy ya. Ini desain rumahnya atau Bapak yang bergeser. Desain rumahnya ya. Sekarang perhatikan, isi dalamnya, saya punya gambarnya. Ini gambar luarnya, isi dalamnya, lihat. Ini yang mau saya tunjukkan. Nabi mencontohkan kepada kita, membuat desain rumahnya, mempraktekkan. Ini desain rumah Nabi. Perhatikan ya. Ini kalau kita gambar dengan lebih jelas, kita tukar. Ini Khadijah itu seorang kaya. Ya. Beliau juga, maaf ya, pengusaha, punya grosir. Jadi kalau orang-orang mau berdagang, ngambilnya dari beliau. Ya. Termasuk Rasulullah saat usia 9 tahun, kan berdagang dengan pamannya Abu Thalib, itu ngambil barang dagangan dari tempatnya Sayyidah Khadijah. Itu dibuat pusat grosirnya di sini. Setelah menikah dengan Rasulullah, lihat desain rumahnya. Ini kamar Nabi. Yang sebelah pojok, ya. Yang ujung sebelah sana, ini kamar Nabi dengan Khadijah. Beliau membuat musalla di luar kamarnya di sini. Ini musallanya. Yang menarik, saat menikah dengan Khadijah, lahir Fatimah. Dilahirkan Fatimah, ternyata beliau membuat kamar baru tempat lahirnya Fatimah. Di sini tempatnya. Di ketika Fatimah lahiran, itu lahirannya bukan di kamar Khadijah dengan Rasulullah, tidak. Dipindahkan, dibuat kamar baru. Sekarang saya mau tanya, perhatikan. Rahasia terbesar suami istri ada di mana? Di kamarnya. Maka Nabi mempraktekkan, jangan sampai tempatnya pun diketahui oleh orang lain, sehingga dengan itu menimbulkan, menyebarnya berita-berita yang tidak baik dari rahasia rumah tangga. Nabi desain rumah pun sudah dijaga. Kadang-kadang ibu lupa ta'lim di rumah kan sesama teman-teman. Lalu ketika mau wudu, yang satu macet airnya, sudah di kamar saya saja. Itu begitu masuk, memang judulnya air, tapi panah setan kan masuk kemana-mana. Nggak nyangka ya, ternyata kasurnya pink warnanya. Mulai keluar foto, bikin status. Ini repot. Ini. Ya. Hati-hati, kalau sudah berumah tangga, maka rahasia di rumah tangga nggak boleh terbuka keluar. Termasuk, perhatikan, ini yang paling menarik. Zaman jahiliyah kan serba kelihatan ya. Serba kelihatan, serba nampak, serba urakan. Cuma rumah Nabi dengan Sayyidah Khadijah yang desain rumahnya memberikan batas. Ini ruangan beliau dengan keluarga. Ingin dibuat jarak. Jadi anak-anak mainnya di sini, ya. Kamarnya di sini, ini musallanya. Tapi ketika ada tamu, ditempatkan di ruang yang penuh hijab. Sehingga ketika tamu masuk tidak bisa langsung melihat keadaan orang-orang di dalam rumah. Ya, tidak melihat istrinya tidak menggunakan hijab, tidak melihat anak perempuannya, jadi nggak kelihatan langsung, sehingga terputus di situ. Bagaimana Nabi mendesain rumah saja, ya, dilihat keadaannya supaya orang-orang tidak menyebarkan rahasia rumah tangga keluar. Ya, jelas sampai sini? Usrah. Saya agak terlambat. Buka Quran surah keempat ayat 34 An-Nisa. Saya akan lambatkan sedikit karena di sini inti bahasannya. Sudah? Ibu kalau taklim dengan saya lagi, itu insya Allah akan selalu bersama Quran. Ya. Diusahakan pegang mushaf. Ya. Quran surah keempat, An-Nisa ayat 34. Ibu sekalian, ternyata, tugas untuk menjaga rahasia rumah tangga ini, itu lebih ditekankan oleh Quran pada perempuan dibandingkan laki-laki. Saya ulang ya. Tugas untuk menjaga rahasia rumah tangga, tadi urutannya kalau berumah tangga pasti ada rahasia yang tidak boleh terbuka keluar. Nah, tugas menjaga rahasia rumah tangga ini ya, ternyata oleh Quran lebih ditekankan pada perempuan dibandingkan laki-laki. Ya. Suami punya tugas jaga rahasia rumah tangga, tapi istri itu 2 kali lipat tugasnya. Ya.
Kenapa demikian? Ayo kita lihat. Kita baca ayatnya ya. Ini di surat apa namanya? Apa artinya An-Nisa? Wah, pintar di sini ya. Perempuan punya dua nama ya. An-Nisa, An-Nisa itu artinya perempuan-perempuan. Ya. Bukan perempuan. Kalau perempuan satu orang. Ya. Kalau banyakkan perempuan jamak. Ya. Nah, yang paling unik kalau laki-laki itu dalam bahasa Arab cuma punya satu nama. Ya, cuma punya satu nama. Mau dijamakkan pun akar katanya sama. Kalau sendirian namanya rajulun. Ya. Kalau banyak rijal namanya. Ya. Masih sama hurufnya Pak, tidak berubah. Rajulun, rijal. Ya. Maaf, rajul itu artinya tegas, kuat, tegap. Ciri fisiknya jelas. Ya. Dari mulai kumis, janggut, macam-macam menunjukkan ketegapannya. Ya. Kalau berkurang saja salah satunya dari suaranya, dari langkahnya, maka akan hilang ciri kelaki-lakiannya. Ya. Saya di Tripoli dulu, kita berjumpa dengan mantan Menpora Pak Adi Aksadaun. Ya. Subuh-subuh ketemu cerita, Ustaz, saya waktu di hotel, salah satu hotel di Indonesia, saya tidak sebutkan, ke toilet, sedang cuci tangan, tiba-tiba ada seseorang di samping, muda, badannya atletik, tegap, rambutnya cepak, ya, Masya Allah. Itu minta bantuan, tanya, karena airnya kan nggak ngalir tuh, nggak tahu kalau cuma ditindih saja begini ya, alirnya keluar. Dia tanya, ini pertanyaannya unik, Pak, gimana caranya ini air katanya, ngalir? Itu langsung kaget tuh, beliau kan kumisnya tebal itu ya, sudah minta izin itu tentang ini, ya. Itu langsung keluar itu, ya, saking tegangnya. Ini sedikit saja keluar ciri-ciri ketegapannya, kewibawaannya, hilang runtuh wibawanya. Itu rajul namanya, rijal. Tapi perempuan tidak. Ketika sendirian dia disebut dengan mar'ah. Mar'ah. Ibu tahu artinya mar'ah? Mar'ah itu punya 3 arti. Hati-hati Bu ya, jangan-jangan ini puluhan tahun jadi perempuan tidak tahu itu artinya mar'ah. Mar'ah punya 3 arti. 1, ya, dari kata muru'ah. Ya. Muru'ah itu sifat yang senang pada keindahan. Indah. Ya. Makanya perempuan disebut dengan mar'ah karena cenderung peduli pada keindahan. Beda dengan laki-laki. Ya. Laki-laki misalnya, maaf mau berangkat, ini saya mau berangkat, bajunya sedikit misalnya agak terlipat. Itu biasa saja. Dari belakang ternyata istri kita mengatakan, Pak tunggu, Uya jangan berangkat, itu ganti baju. Bisa begitu. Ya. Perempuan begitu lihat misalnya pot sedikit bergeser, rapikan lagi. Ya. Bangun dari tidur berantakan, rapikan lagi. Itu perempuan. Ya. Kalau laki-laki biasa saja. Biasa saja. Ya. Kadang-kadang bapak berangkat ini ya, ke taklim, pakai pakaian seperti ini, pulang, itu makan bisa sama juga, nggak ganti, biasa saja. Perempuan beda. Ibu kalau ke taklim pakai apa? Pakai seragam tuh. Pulang dari sini ketemu suami pakai apa? Lagi ya. Cenderung peduli pada keindahan, itu biasa. Ya. Makanya kalau ada perempuan tapi tidak peka pada keindahan, itu ada yang keliru di fitrahnya. Pasti itu. Ya. Bangun tidur, kamar acak-acakan, nah itu bukan mar'ah itu. Ya. Hati-hati ya, pelan-pelan. Kedua, muru'ah itu sifat yang senang terhormat, tampil terhormat. Selalu muncul. Ya. Ngantar anak ke sekolah, temennya bilang, Jeng, alhamdulillah, saya anaknya ranking 1. Oh ya, saya juga ranking setengah. Gak mau kalah, naik terus gitu ya, tampil. Di yang satu bawa A, yang lainnya pengen naik, itu biasa, wajar Bu. Biasa, naik ya. Yang ketiga ini yang paling penting, Bapak mesti hati-hati. Perempuan itu disebut dengan mar'ah dari kata muru'ah, yang punya sensitivitas yang dalam, rasa yang dalam. Ini bedanya dengan laki-laki, perempuan tuh lebih sensitif, kata Quran ya. Ibu lebih tahu. Makanya orang Arab punya peribahasa, al-mar'atu kal mir'ah. Ya. Mar'ah tulisan sama dengan mir'ah, cuma beda baca. Ya. Al-mar'atu perempuan itu kal mir'ah, seperti cermin. Ibu tahu cermin ya? Cermin, baik. Makanya kan lekat perempuan dengan cermin, dengan kaca ya. Ya, kalau diperiksa, dilihat tuh senang dengan kaca. Mau ke sini berkaca dulu kan? Turun dari mobil lihat spion lagi ya. Mau ke sini masjid masih ada kacanya, dibetulin juga, lihat tuh, masuk duduk ya. Tapi yang paling menarik, kalau cermin saya hancurkan, kemudian pecah, bisa nggak disambung lagi? Jangan salah. Bisa disambung lagi, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Itu sama persis Pak dengan sifat perempuan. Bila perempuan terlukai, itu cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dialami.
Rekening listrik 15 tahun yang lalu itu masih ingat tuh kalau ada masalah itu sampai sekarang. Persoalan. Itu mar'ah. Itu kalau sendirian. Tapi kalau banyakan itu redaksinya oleh Quran langsung dirubah menjadi nisa. Nisa. Ya. Nisa itu artinya dari kata nasa. Ya. Nasa itu sifat yang gemar cerita. Ya. Mengeluarkan isi hati itu nasa namanya. Ya. Orangnya kalau kumpul disebut dengan nisa. Kenapa perempuan kalau banyakkan disebut dengan nisa? Seakan-akan memberikan isyarat perempuan itu sependiam apapun kalau sedang sendirian, kalau ngumpul dengan teman-temannya bisa cerita, bisa ngobrol. Kadang-kadang lupa yang dibicarakan itu hal yang tidak boleh terbuka. Awalnya sih bagus, mau taklim bertemu, ibu apa kabar, ukhti apa kabar, alhamdulillah baik ya. Keluarga bagaimana, sehat, suami, nah di situ justru masalahnya. Nah, lalu disambut tuh, iya saya juga begitu ya, tuh muncul. Nah, ini persoalan, awalnya sih masuknya nggak biasa saja gitu, itu nisa. Ya. Dulu pernah ada penelitian, saya dapat itu hasilnya, untuk membuktikan beda laki-laki dengan perempuan. Dua orang suami istri ditanya, pertanyaan yang sama. Laki-laki ditanya, dari mana Pak? Dari pasar. Selesai, singkat. Begitu ditanya istrinya, mu dari mana? Dari pasar, Masya Allah Pak, jalannya becek, cabainya naik gitu kan, dagingnya Masya Allah. Anda pertanyaan dari mana, jawaban bisa ke cabai. Ini poin ya, poin. Yang paling menarik, sekarang lihat ayatnya, kita masukkan ke ayat. Fassolihatu, ciri istri yang salihah itu. Kita sepakati dulu, ibu ingin jadi istri salihah? Ya. Saya ulang, ingin jadi istri salihah? Sekarang lihat, syaratnya kata Quran cuma dua. Fassalihatu, ciri istri yang salihah itu, satu, qanitatun. Tadi saya dengar ada yang namanya qanita itu. Qanitatun. Qanitat itu artinya taat pada Allah. Saya ulang ya. Qanita itu atau qanitat, taat kepada Allah dengan cara menaati suami pada hal yang baik-baik. Saya ulang ya. Qanitat itu taat kepada Allah dengan cara menaati suami pada hal yang baik-baik. Jadi kalau suami minta pada yang baik, kemudian ibu taati, itu ciri istri salihah. Ma, pakai hijab ya, siap. Siap. Ma, ikut ta'lim lah, siap Pak. Ya. Ma, baca Quran ya, siap. Ma, tahajud yuk malam, siap. Masya Allah, itu qanitat. Saya bacakan hadisnya ya. Kalau ditemukan perempuan seperti itu, saya bacakan hadisnya. Hadisnya sahih. Riwayat At-Tirmidzi. Idza shallatil mar'atu salataha. Kalau seorang istri itu cukup sholat wajib saja, nggak perlu sholat sunnah bu. Kalau seorang istri cukup sholat fardu saja, tidak pernah sholat sunnah selama hidupnya. Wassomat somaha, kemudian dia puasa wajib saja, Ramadan saja, yang lain tidak. Ya. Wahafidhat farajaha, lalu menjaga kehormatan dirinya, dia tidak selingkuh. Wa ata'at zaujaha, kemudian menaati suaminya pada yang baik-baik. Perhatikan, qila laha yaumal qiyamati, maka pada hari kiamat akan langsung dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung aja masuk surga, pilih dari pintu mana saja, nggak usah dihisab lagi. Ya. Ibu mau masuk surga tanpa hisab? Dari pintu mana saja. Bapak tinggal cek Pak ya di rumah ya, tinggal diminta malam mah tahajud yuk. Kalau bapak aja duluan, itu berarti belum ya. Yang kedua, perhatikan ciri yang kedua, satu, taat pada suami pada yang baik-baik. Tapi kalau suami minta pada yang tidak baik, ibu boleh menolak. Boleh menolak, tapi maaf dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Ma, ini nanti ada family gathering, mama tolonglah lepas hijab dulu ya. Lepas dulu jilbabnya, kan gak enak yang lain gak pada pakai jilbab, cuma mama saja. Boleh menolak, tapi dengan cara yang lembut. Pa, dulu ibunda saya meminta saya berhijab dengan menangis. 40 tahun saya pertahankan untuk pakai hijab ini. Papa minta lepas dalam 4 menit. Lantas bagaimana saya bisa temui ibu saya yang telah wafat itu? Bisa. Pelan-pelan sentuh hatinya. Itu insya Allah masuk. Boleh menolak pada sesuatu yang tidak baik. Ciri keduanya, ini yang menarik. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Langsung disebut oleh Quran. Setelah taat pada suami pada yang baik-baik, kata Quran, hafizatun lil ghaibi. Ciri istri salihah itu dia menjaga nama baik suami dan keluarganya.
Bima hafizallah, karena Allah telah menjaganya. Awas ibu, hati-hati ya. Ini bahasa sindiran Quran. Bahasa sindiran. Jadi kalau ada aib rumah tangga, rahasia rumah tangga terbuka keluar, kemudian menyebar di masyarakat, kata Quran, jangan salahkan orang yang menyebarkan. Ibu punya kawan menyebarkan rahasia rumah tangga, tersebar itu, kata Quran, jangan salahkan dia yang menyebarkan. Yang ada introspeksi dirimu. Allah sudah tutup, kenapa engkau buka? Bima hafizallah, Allah sudah jaga rahasia rumah tanggamu, kenapa engkau buka? Yang paling menarik di sini, kenapa perempuan ditekankan betul dibandingkan dengan suaminya? Ternyata salah satunya, perempuan itu kalau sudah menikah dengan suaminya cenderung membawa nama dan, awas, nama dan aktivitas suaminya. Contoh, Dodi, maaf, ada yang namanya Dodi di sini? Kalau ada saya ganti. Dodi menikah dengan Nina. Dodi menikah dengan Nina. Maka setelah menikah, Nina itu akan dikenal dengan Ibu Dodi. Terbawa. Tidak terjadi sebaliknya. Dodi menikah dengan Nina, oh Dodi dipanggil Bapak Nina. Itu nggak ada. Masuk ke sini, ke Kelapa Gading. Permisi Pak RT, kenapa Pak? Saya mau cari alamat siapa? Rumah Bapak Nina. Nggak ada. Dodi tetap dengan Dodi. Ya. Nina itu akan terbawa nama suaminya. Bahkan dalam jabatan yang dirangkul, dibawa oleh suami, itu istri ikut. Dodi diangkat menjadi RT. Nina, Ibu RT, padahal yang RT Dodi. Yang jadi masalah, ketika Nina melakukan perangai yang tidak buruk, yang tidak baik, melakukan perangai yang tidak baik, itu suami bisa ikut. Sedang taklim, Nina di belakang ribut sendirian. Telepon sana sini, SMS pasang status. Orang tanya, itu siapa sih di belakang? Itu tuh Ibu Dodi. Yang bermasalah Nina, yang kena Dodi. Persoalan. Karena itu saya teruskan, mohon maaf ya. Kalau sudah berumah tangga, hati-hati betul. Disebut keluarga dengan usrah. Dengan usrah untuk memberikan pesan, jangan sampai ada rahasia terbuka keluar. Ya. Awas Bu ya, khususnya ibu ini. Sekarang medianya banyak. Tidak harus punya teman. Ibu punya handphone saja bisa tersebar itu rahasia. Ya. Sedang masak, BBM-nya kan ikut. Ya. Sambil tulis status itu, hati-hati ya. Suami saya tadi malam tidur tangannya ke atas, kakinya ke bawah, gini maksudnya. Ya. Ditungguin orang balas statusnya, tiba-tiba ping dilihat. Temannya kasih komentar, nggak nyangka, padahal nyangka tuh saat keluar kalimat itu. Ayo 3, ahlun. Saya agak cepat. Ahlun. Orang kalau sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, maka nama yang ketiga disebutkan ahlun. Pernah dengar istilah ahlul bait? Ahlul bait, ahlul bait. Ahlun itu nama bagi keluarga dari sisi keanggotaannya. Hati-hati ya, dari sisi keanggotaannya. Misal, saya punya istri, punya anak 2, 1 laki-laki Muhammad, 2 perempuan, Amelia. Saya katakan misalnya Muhammad ahli bait saya. Muhammad itu anggota keluarga saya. Jelas ya? Jadi kalau ibu dengar, bapak dengar kalimat ahli bait artinya anggota keluarga. Husain ahli baitnya Nabi, Husain anggota keluarganya Nabi. Fatimah ahli baitnya Nabi, ya, anggota keluarganya Nabi. Itu anggota keluarga. Jelas sampai sini? Jadi kalau kita punya anggota keluarga, itu bisa disebut dengan ahli bait. Kenapa nama ahli itu muncul? Fokus ke sini. Nama ahli itu muncul untuk menunjukkan 2 hal. Satu, untuk menentukan hak waris. Hati-hati Bu ya, menentukan hak waris. Ya. Jadi ketika ada kalimat ahlun disampaikan pada keluarga, maknanya keluarga, seakan-akan memberi pesan, kenali anggota keluargamu untuk menentukan nanti siapa yang berhak dapat warisan, si fulan bagiannya berapa, ya si B bagiannya berapa, itu ahlun namanya. Yang punya teorinya kita, yang praktekkan orang lain. Orang lain punya family tree, pohon keluarga. Kakeknya ini, bapaknya ini, ya. Bahkan saya lihat itu ada untuk anak-anak panduan itu ya, ada family finger, ya. Ada kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya, macam-macam. Yang punya teorinya kita itu. Ya. Ayo, dipelajari, tentukan dari sekarang siapa anggota keluarganya, anaknya, cucunya, berapa berhak bagian warisnya, siapa yang tidak berhak, hati-hati. Yang kedua, ini yang paling sering kelirunya. Keluarga disebut dengan ahlun untuk mengenali anggota keluarganya supaya menetapkan siapa mahram dan siapa bukan mahram.
Awas, bukan muhrim Pak ya, tapi mahram. Kalau muhrim yang pakai pakaian ihram. Ya. Kalau mahram yang punya kekerabatan dalam rumah tangga. Ini jangan dianggap ringan, karena kami dari MUI itu pernah ada kasus sekitar 2 tahun lalu, seorang pria dengan perempuan menikah, punya anak 3 Bu. Setelah punya anak 3, diteliti ternyata satu mahram yang sama, satu ibu susuan, itu mesti dipisahkan. Dipisah. Sudah punya anak 3, hukumnya fasakh. Hati-hati, karena itu tolong kenali siapa anggota keluarganya. Ya, sesama mahram itu berdampak pada hukum fikihnya. Ya, ada mahram bil musaharah dengan pernikahan, ada bir radha'ah dengan air susuan, ya, satu susu, satu ASI, satu lagi dengan satu kandungan, ahlun. Ya. Yang terakhir, yang keempat, alun. Alun. Bahkan ada surahnya. Surah ketiga apa dalam Quran? Surah ketiga Ali Imran. Apa namanya? Artinya Ali Imran? Coba lihat pertanyaannya ya. Kenapa keluarga ketika disematkan pada Imran tidak disebut Ailah Imran, Usrah Imran, Ahli Imran, tapi disebutkan langsung oleh Quran Ali Imran. Quran surah 3 ayat ke-33. Saya bacakan ayatnya ya. Quran surah 3 ayat 33. Innallaha astafa Adam ya, wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Ada ayatnya? Sekarang coba perhatikan. Ketika Allah menyebutkan Adam, keluarganya nggak disebut. Innallaha astafa Adam, keluarganya nggak ikut. Wa Nuhan, Nuh keluarganya nggak ikut. Tapi ketika menyebutkan Ibrahim, keluarganya disertakan. Tapi menariknya bukan ahlun, tapi al Ibrahim. Ya. Al itu artinya ya, keluarga besar dengan seluruh keturunannya. Alun, keluarga besar dengan seluruh keturunannya. Bapak punya anak, bapak ibu punya anak, anaknya punya anak lagi, punya cucu, punya cicit, sampai berakhir. Itu disebut dengan alun. Nabi Ibrahim, kenapa disebutkan alun, keluarga Ibrahim? Karena dari Ibrahim sampai ke bawahnya, sampai ke cucunya yang paling akhir, itu semuanya jadi orang baik. Menikah dengan Hajar, dari Hajar turun Ismail, Masya Allah. Sampai ke Nabi Muhammad, semuanya orang baik. Orang baik. Dengan menikah dengan Sarah, dari Sarah lahir Ishak, dari Ishak lahir Yakub, ya, dari Yakub lahir Yusuf, terus ya, sampai ke Musa, Daud, Sulaiman, sampai ke Isa alaihissalam, semuanya baik. Ya. Bahkan dari Hajar pun, dari Ismail sampai Muhammad SAW itu baik. Ya. Tapi jarang ada yang mengurutkan. Ya. Yang menarik, yang paling menarik, maaf, Ibrahim disebutkan dengan keluarganya, Adam tidak. Karena keluarga Adam bermasalah. Pembunuhan pertama terjadi dilakukan oleh anak Adam. Nuh tidak disebutkan keluarganya karena bermasalah. Tapi Ibrahim disebutkan keluarganya karena berhasil mendidik keluarga besarnya seluruhnya menjadi baik dalam pandangan Allah. Maksudnya, kenapa nama keempat disebut dengan alun? Kalau ibu ingin semua keluarganya, anaknya, cucunya, keturunannya semua baik dalam pandangan Allah, maka pelajari pola hidup Ibrahim alaihissalam. Ibrahim Nabi bukan? Rasul bukan? Wajar kalau baik ya? Kita Nabi bukan? Rasul bukan? Bukan. Mungkin nggak seperti Ibrahim? Keluarganya semuanya soleh, mungkin nggak? Mungkin. Karena ada yang pernah melakukannya, pernah menirunya, mengambil manhajnya, mempraktekkan, dan terjadi itu. Bukan Nabi, bukan Rasul. Karena itu dihadirkan contoh yang keempat oleh Quran, supaya tidak ada orang yang mengelak, ya Allah itu kan Nabi Rasul. Ini ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, berhasil mendidik keluarganya semuanya jadi baik. Namanya Imran. Imran bukan Nabi, bukan Rasul, punya istri namanya Hannah, dipelajari jalan kehidupannya Ibrahim, dilakukan dalam kehidupan. Punya anak perempuan Maryam salehah. Maryam punya anak Isa soleh. Semuanya soleh. Karena itu kalau ibu menginginkan, bapak menginginkan keluarganya semuanya soleh, maka pelajari surah Ali Imran ayat 1 sampai 200. 1 sampai 200. Masya Allah. Itu yang paling lengkap ya. Jadi dimulai dari keluarga Ibrahim, diteladani oleh Imran, dan kita diminta untuk menirunya. Dan puncaknya Nabi Muhammad nanti. Makanya Nabi Muhammad itu, maaf ya, itu lahir bapaknya tidak ada,
Tapi ini mewakili ailah keseluruhannya. Ailah, usrah, ahlun, dengan yang terakhir alun. Itu semuanya ada pada diri Nabi. Ya. Kita lihat misal, Nabi lahir ayahnya ada tidak? Tidak ada. Usia kandungan 2 bulan, maaf, ayahnya sudah meninggal dunia. Tapi ketika lahir, untuk menetapkan mukjizat Rasulullah, itu nasabnya dijadikan jelas oleh Allah. Nyambung dari beliau sampai Adam. Kita bandingkan dengan kita nanti ya. Nabi Muhammad lahir, bapaknya tidak ada, usia 6 tahun ibunya meninggal dunia, tapi keturunannya jelas sampai Adam alaihissalam. Untuk menunjukkan bahwa mukjizat Nabi, Rasul bukan orang biasa. Ya kita lacak ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Ya, Nabi Muhammad SAW lahir tanpa ayah, nasabnya jelas sampai Adam. Nyambung. Ayo kita 5 aja sebutkan kakeknya. Jangan-jangan nggak jelas semua ini, nggak nyambung. Ya. Ayo kita teruskan dulu. Jadi ini poinnya, saya berhenti dulu di sini pelan-pelan. Jadi kalau kita ingin mempelajari bagaimana naungan Quran dan Sunnah membentuk keluarga yang baik, maka kata Quran kenali dulu mana keluarga. Satu, maaf kita praktekkan ya. Pulang dari sini kita ailah. Jangan ada lagi kalau sholat ibu sholat sendirian, bapak sholat sendirian, dorong yang lain bantu. Ya. Saya suka agak cerewet mengatakan di rumah itu ada 3 ruangan, 4 kamar bahkan. Tapi kenapa sih kalau sholat suka sendirian? Ibu di kamar A, anaknya di kamar B, cucunya di kamar C. Kenapa nggak ngumpul di satu tempat sholat di situ? Kan saling melengkapi itu, kehilangan 26 derajat itu bu. Ya. Awas, kita kenal hadisnya, salatul jamaati afdalu min salatil faradi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat. Berapa pahalanya? Itu salat, itu hadis tidak ada kaitannya dengan masjid bu, Pak. Nggak ada kaitannya. Hadis masjid itu hadis yang lain. Anda salat dimanapun, mau di rumah, di kantor, di ruangan, kalau berjamaah dapat 27 derajat. Tapi kalau kita memilih sendirian, kehilangan 26 derajat. Karena itu mari kita praktikkan. Pulang ke rumah, ayo kita saling dorong, bantu ailah. Ya. Kedua, usrah. Ya, usrah. Tutupi aib masing-masing. Ya. Kemudian sempurnakan rahasia di rumah tangga. Dan yang ketiga, ahlun. Hati-hati, kenali anggota keluarga. Jangan-jangan pulang dari sini kita nggak kenal ini keponakannya, ini kerabatnya, ini yang harus dibantu. Hati-hati. Ya. Yang terakhir, alun. Kalau sudah ketahuan keseluruhannya, maka mari kita sama-sama memperbaiki diri supaya seluruhnya baik, bertemu kembali di surga. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya, maka muncullah Quran, konsep surah ke-30 ayat ke-21. Ini bahasan intinya. Kita baru mulai ini ya. Baik. Ibu ingin jadi ailah yang baik, itu tidak mudah. Ingin punya ahlun yang baik, tidak mudah. Ingin jadi usrah yang baik, tidak mudah. Apalagi ingin jadi al, itu tidak mudah. Sekarang kita bertanya pada Quran, ya Allah, bagaimana caranya ingin seperti tadi? Ya. Maka diturunkan konsep di Quran surah ke-30 ayat 21. Konsep ini yang kemudian dikenal dengan kata samara. Ya. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Baik. Maaf, sebentar. Kita sampai jam berapa nanti? Sebelum asar. Sebelum asar. Asarnya jam 14:50. Saya berhenti di 20 menit ke depan. Setelah itu kalau Bapak Ibu ingin tanya, saya persilahkan ya. Kita berdialog sampai selesai waktunya. Kalau tidak ada yang tanya, kemudian saya teruskan dulu. Ya. Kalau ada yang bertanya menuliskan, silahkan dituliskan dari sekarang. Ada 2 tipe. Satu terkait dengan topik, yang kedua boleh di luar topik. Ya. Ayo kita mulai. Satu. Kita mulai dengan dulu, mawaddah. Sakinah belakangan, itu paling gampang. Ya. Apa itu mawaddah? Sering diucapkan tapi tidak mudah untuk mempraktekannya. Ya. Mawaddah itu asalnya dari kata maddah. Maddah. Sesuatu yang terkait dengan hal fisik. Materi. Fisik, materi. Uang itu maddah. Handphone itu maddah. Tampilan fisik itu maddah.
cara jalan, cara bicara, fisikal sifatnya. Ya. Kata Quran, kalau cinta, kehidupan keluarga ingin langgeng seperti konsep tadi, saling bantu, saling tolong, saling mengayomi, maka yang pertama bisa diwujudkan itu madah dulu. Madah, ya. Sesuatu yang terkait dengan fisik. Kalau sifat fisik ini ingin dibentuk, dimaknai dalam bentuk perhatian, cinta, maka berubah namanya dari madah menjadi mawaddah. Ya. Di mawaddah itu rasa cinta yang lahir dari perhatian fisik, materi. Ya. Jadi kan nggak bisa dipungkiri ya, bapak dengan ibu tertarik menikah kan asalnya dari fisiknya dulu kan, fisiknya. Ya. Bapak lihat ibu cantiknya, kan, jalannya, anggunnya, akhlaknya, fisikal. Ibu lihat bapak juga begitu, gantengnya, kumisnya, tegapnya, dompetnya, semua. Oh, udah fisik, fisik, ya betul, fisikal. Ya. Makanya kata Nabi, ciri orang ketika akan menikah itu mencari 4 hal dulu, 4 hal. Ya. Tunkahul mar'atu li arba'in, perempuan dinikahi karena 4 hal. Ya. Kenapa disebut perempuan, tidak sebaliknya ke laki-laki menikah dengan 4 hal, tidak. Ini sama saja sebetulnya ya. Ibu cari bapak itu dengan 4 hal, bapak cari ibu pun 4 hal. Ya. Cuma kenapa disebutkan ke perempuan? Karena sifat perempuan menunggu, bukan mencari. Ya. Sifat umumnya. Ya. 1, maaf, li jamaliha, karena cantiknya, gantengnya, parasnya. Ya. Tapi mohon maaf ya, ini kadang-kadang sering keliru. Ada jamil, ada jamal, itu lain. Ada jamilah, ada jamalah. Ya. Kalau jamil itu pemiliknya, sifat fisikalnya. Ya. Tapi kalau jamal itu nilai keindahannya, kecantikan, kalau dikatakan inner beauty lah, ya. Dari akhlak, dari tampilan. Ya. Konon kalau paras katanya, maaf, kalau cantik itu relatif, kalau jelek itu mutlak, ya. Sama dengan ganteng begitu. Ya. Tapi ada sesuatu yang kadang saat orang tertarik itu bukan pada tampilan paras, ya bukan. Ya. Kadang-kadang orang cantiknya nilainya 10, ya. Tapi cerewetnya misalnya 11, kan gak enak juga itu. Ya. Saya beri contoh begini. Ibu, Sayyidah Khadijah dengan Zainab cantik mana? Udah pernah lihat? Why? Coba lihat Zainab dengan Khadijah cantik mana, Pak? Perhatikan ya. Zainab itu dalam riwayat disebutkan kalau dilihat itu mata sulit berkedip, wajah sukar berpaling. Saking cantiknya, Pak. Makanya Nabi ketika menikah dengan Zainab itu dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy, itu Muhammad hanya akan menikah dengan Zainab karena syahwat saja. Ya. Tapi terbukti dari Zainab ini, Masya Allah, maaf, tidak terlahir keturunan. Dan yang paling hebat, ternyata yang disebut dalam mimpi Nabi, yang disebut dalam keseharian Nabi, itu bukan Zainab, bukan pula Aisyah. Yang disebutnya Khadijah. Ingin tahu bagaimana cantiknya Khadijah? Jamalnya, bukan jamilahnya. Ya. Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Satu kali Nabi di Gua Hira, itu wahyu belum turun. Setelah peristiwa Al-Alaq, wahyunya sudah turun, ya. Kan Jibril turun menyamar dalam bentuk laki-laki, ya. Dipeluk Nabi, turun Al-Alaq. Tapi Nabi belum pernah melihat bentuk Jibril yang sesungguhnya. Allah begitu turun dari Gua Hira, ya. Yang sudah naik ke Gua Hira bisa lihat ya bagaimana suasananya itu. Turun dari Gua Hira, wahyu belum turun. Di pertengahan jalan tiba-tiba ada yang manggil, Muhammad. Dari kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, depan belakang tidak ada orang. Ternyata lihat ke atas, Muhammad. Ada sosok pakai jubah putih, rambutnya gondrong, manggil-manggil seperti duduk itu antara langit dan bumi. Muhammad. Bapak pulang dari sini siang-siang, jam 2, nggak ada orang, gitu kan? Di depan ada yang manggil, Pak. Lihat depan nggak ada, kanan kiri kosong. Ke belakang tiba-tiba nggak ada orang. Lihat ke atas, bayangkan Pak, siang bolong, jubah putih, rambut gondrong kayak yang duduk manggil. Bagaimana reaksinya itu? Kabur. Lari ya. Masih sempat. Kalau masih sempat itu bahasa Arabnya ro'iba. Makanya kata Nabi, ro'ibtu minhu. Saya takut luar biasa sampai bulu kuduk naik, tapi masih bisa lari. Kalau sudah tidak bisa mengelak, itu bahasa Arabnya aujas. Quran surah 51 ayat 24. Ini kisah Nabi Ibrahim. Ya.
Bahkan bahasa Qur'annya nantang kita itu. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hei para pembaca Quran, sudah pernah dengar belum kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu di malam hari? Ya. Bukan satu dua, banyak. Ya, Masya Allah. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Bayangkan Bu, Pak, jam 1:30 malam, ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka enggak? 1:30 malam, bukan 1-2 orang, banyak kan. Assalamualaikum, assalamualaikum, dibuka enggak? Sekarang taruhlah berani, dilihat dulu ya. Begitu diintip di jendela, ternyata jubah putih, rambut gondrong, ketok pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, dibuka enggak? Nabi Ibrahim, perhatikan. Tidak banyak tanya, tidak banyak berpikir. Dibuka pintu, dijawab salamnya. Qala salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qaumun munkarun. Ini kok kayak orang asing. Nggak kenal, bukan kompleks ini nih. Kalau orang asing berarti jalannya jauh, capek. Itu tidak banyak ditanya. Kalau kita mungkin tanya, ini dari mana, ada keperluan apa? Ini tidak. Dipersilahkan masuk. Silahkan istirahat dulu. Faragha ila ahlihi faja'a bi'idnin samin. Karena tahu tamunya lapar, itu sampai cari makanan, Pak, Bu. Bertanya pada istrinya, ya, "Mah, kita punya makanan terbaik apa malam ini?" Karena nggak ada makanan, itu masih sempat-sempatnya nyembelih anak sapi, lembu, dimasak jadi gulai untuk tamunya. Masalah mulai muncul. Ketika sudah selesai, ya, faqarrabahu ilaihim, gulai sudah masak, dibawa, dihadapkan kepada tamunya. Duduk Ibrahim. Maaf, saat sedang duduk seperti ini, dilihat tamunya, kok makanan nggak disentuh? Ala ta'kulun, kok nggak dimakan-makan katanya. Diperhatikan dari atas sampai bawah, ternyata kakinya nggak napak ke lantai. Tengah malam, jubah putih, rambut gondrong, nggak nyentuh makanan, kaki nggak napak dengan lantai. Kalau bapak ibu dalam hal seperti itu, apa reaksinya? Yang itu nggak bisa lari, itu nggak bisa mengelak, sudah. Ya. Makanya bahasa Qurannya bukan roiba, fa'aujasa minhum khifah, aujas, maka takut luar biasa. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kata malaikat yang sedang menyamar itu, kamu jangan takut. Ya, jangan takut. Nah, kalau kita dekat dengan Allah, Ibu ya, Pak, dekat dengan Allah, rajin ibadah, itu akan diturunkan malaikat menjaga kita supaya nggak banyak khawatir. Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu. Orang yang istiqomah dalam ibadah itu dijaga malaikat, nggak khawatir dia. Saya kembalikan kepada Khadijah. Nabi lari sampai di rumah, ketuk pintu, dibuka oleh Khadijah. Yang ini yang saya sebutkan, jamalah, Bu. Begitu dibuka oleh Khadijah, Khadijah belum bicara. Melihat parasnya Khadijah saja, itu setengah kegelisahannya hilang. Saking cantiknya. Setengah kegelisahannya hilang. Lalu ditarik oleh Khadijah, dibawa ke kamar. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni. Mah, tolong selimuti saya, selimuti saya. Perhatikan, Khadijah mengeluarkan kata-katanya. Duhai suamiku sayang, engkau itu orang baik. Tidak pernah punya musuh. Selalu menyambung silaturahim. Yakinkan pada dirimu, saya selalu mendampingi engkau, selalu bersamamu dalam suka dan duka. Masya Allah. Itu mendengar kata-kata Khadijah, hilang semua kegelisahannya. Turun wahyu, surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Turun wahyu. Poin saya, perhatikan, jamalah yang dimaksudkan dalam hadis ini itu bukan tampilan fisik secara material, tidak, tapi akhlak, kesempurnaan, kebaikan. Ya. Ibu maaf saya tanya dulu sebentar, istri Nabi ada berapa? Istri Nabi 9 atau 11? 11 atau 12? 12 apa 13? Tuh. Baik, tolong catat betul ya. Istri Nabi itu diizinkan oleh Allah lebih daripada 4. Karena ternyata setelah ibu keluarkan di Quran, di Sunnah, ternyata seluruh istri Nabi itu mewakili seluruh karakteristik perempuan di muka bumi. Saya ulang ya. Nabi istrinya lebih daripada 4 diizinkan oleh Allah karena ternyata mewakili karakteristik seluruh karakter perempuan yang ada di bumi. Ya. Jadi ibu itu nanti tipikalnya ada, yang mirip Khadijah ada, mirip Zainab ada, mirip Aisyah ada. Istri Nabi itu dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada, Bu. Sebelum menikah dengan Nabi. Ya. Tapi setelah menikah dengan Nabi, ya Allah, mohon maaf ya, dari yang cemburu dunia jadi cemburu akhirat.
Kalau si fulanah itu bisa tahajud, dia tidak, dia akan cemburu. Dari perhitungan dunia pada akhirat, ya. Tadinya uang belanja, sekarang satu kurma bagaimana bisa menjadi ibadah? Itu jamalah. Ya, jamalah. Oh. Silakan. Jadi tolong dicek ya, Bapak Ibu sekalian, mohon dicek. Coba sampai dengan siang ini, coba dicek saat ibu pulang, ibu mirip siapa itu? Ya. Apa sudah seperti Khadijah? Atau barangkali belum mendekati Zainab, Aisyah, Hafsah? Sempurnakan ya. Satu jamalah. Dua, kata Nabi, lima liha, karena hartanya. Karena hartanya. Ini mawaddah, maddah. Ya. Tapi maaf, ada yang salah paham. Perempuan mencari laki-laki yang kaya supaya ingin mapan, hidupnya ingin nyaman. Saya saat di Tripoli, ada orang kedutaan mengatakan, Mas Andi, nanti kalau menikah, saat ini yang penting itu bukan handsome, yang penting handphone katanya. Gitu. Mawaddah, maddah, materi, fisikal. Ya. Tapi orang lupa, hati-hati, orang lupanya dua hal. Satu, yang dimaksud maddah mal dalam hadis ini, itu bukan tampilan kaya atau miskin, bukan. Maksudnya, kalau seorang suami ingin mencari calon istri, coba cari perempuan yang bisa manage harta suaminya, menyeimbangkan keadaan pola hidupnya dengan penghasilan suaminya. Maaf Pak ya, kalau Bapak punya anak laki-laki misalnya, penghasilan 5 juta, maka maksud hadis ini jangan cari istri yang zakat malnya saja 10 juta misalnya. Ya, itu gak akan nyambung. Ya, gak nyambung. Ya. 3, saya percepat. 3, linasabiha, nasab, keturunan, latar belakang, pendidikan. Tapi yang keempat, ini yang mau saya tekankan Bu ya, Pak. Akhlak lidiniha, ini maddah yang paling penting. Ya, bekal yang paling utama. Lidiniha, kata Nabi, lihat perilaku keagamaannya, sopannya, tuturnya, sholatnya. Mawaddah yang dimaksudkan dalam ayat Quran ini, ya, mawaddah wa ja'ala bainahum mawaddah wa rahmah. Mawaddah yang dimaksudkan perhatian fisikal, ibadahnya, sholatnya, ya, bagusnya, akhlaknya, tuturnya, itu yang paling utama. Yang paling utama. Ya. Bapak untuk laki-laki dulu ya, karena ada bapak-bapak ini. An-Nisa 34. An-Nisa 34. Peran suami yang pertama apa di dalam Quran? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi istrinya, ya, bagi istrinya. Ibu, ciri khas pemimpin apa, Bu? Ciri khas pemimpin? Melindungi, apa lagi? Tanggung jawab, apa lagi? Ciri khas pemimpin itu yang paling dominan, tidak mau dipimpin. Itu yang pertama, ya. Makanya kalau ibu mengarahkan sesuatu, jangan seperti pimpinan. Ya. Jangan ada 2 matahari di rumah, itu repot tuh ya. Nanti saya masuk pada bagian yang lebih rincinya. Ya. Yang mau saya terangkan, hati-hati. Saat seorang suami dengan istri sudah menyatu, kadang-kadang suka lupa. Sebelum berumah tangga, mawaddah muncul. Coba kalau sebelum menikah, pulsa dibelikan, ya kan? Perhatian muncul, sakit gigi aja terbang dari Kalimantan sampai ke Kelapa Gading, muncul. Setelah menikah lupa. Ya. Padahal itu bisa dimunculkan. Misal, ya, saat sedang gelisah, kenapa sih Bapak kalau pulang nggak beli kue yang disukai oleh istrinya? Ya. Ibu saat Bapak capek nggak masakan makanan kesukaannya, itu mawaddah namanya. Ya. Tapi yang paling penting perhatian yang dimaksudkan, perhatian mawaddah dalam bentuk fisikal. Sholat, saat Bapak mau sholat istrinya diajak, saat mau baca Quran istrinya diajak, tilawah sama-sama, itu mawaddah yang paling berkesan Pak, Bu. Makanya disebut pemimpin, bukan pemimpin dalam hal duniawi saja, tidak, tapi dalam spiritualnya. Mohon maafkan saya Pak kalau bahasanya kurang tepat. Bapak kalau di masjid jadi makmum, tapi di rumah jadi imam. Bagaimana bisa menjadi imam yang baik kalau tidak bisa mengimami? Saya di Garut, ini kisah nyata Bu, Pak. Saat pulang dari Panjalu, di Garut pernah ada satu pertanyaan. Ustadz, ada suami istri sudah menikah, baru menikah, itu laki-lakinya jarang baca Quran. Padahal maharnya mushaf, seperangkat alat sholat plus mushaf. Tapi jarang baca Quran, Masya Allah. Yang hafal, bayangkan, sampai menikah yang hafal cuma Al-Ikhlas saja, Qul Huwallah. Sampai menikah. Saat menikah, ibu mertua ingin diimami, subuh baca Al-Ikhlas, maghrib baca Al-Ikhlas karena jahar. Begitu masuk Isya, kata ibu mertuanya, ini kisahnya tadi sampaikan pada kami. Kata ibu mertua, nah,
Ibu ngerti kalau baca Al-Ikhlas rakaat pertama, tapi tolong yang kedua ganti ya dengan surah lain. Begitu baca waladhdallin rakaat kedua, dia tunggu agak lama, dikira ibu mertua cari ayat yang lain. Ternyata nengok ke belakang dikatakan, "Mah, boleh nggak qul huwallah lagi?" katanya. Itu nyata ditanyakan, ya. "Ustadz, bagaimana hukumnya?" Saya bilang pasti sholatnya batal dan dia mesti belajar. Itu mawaddah. Ya. Terakhir, dan saya tutup dulu di sini, kita bacakan pertanyaan. Ya. Rahmat. Cinta pertama lahir dari mawaddah, perhatian fisik, ya. Tapi mohon maaf, yang tadinya tinggi, tegak, tiba-tiba bisa mulai membungkuk. Yang tadinya kulitnya kencang, halus, tiba-tiba mulai keriput. Ya. Bahkan mohon maaf, awal-awal ibu, suami mau bekerja kan suka dimasakin ya. 8 jam cari resep, cari menu, dimasak-masak, sudah jadi. Kemudian tiba-tiba, mohon maaf, disampaikan pada suami jadi bekal. Di jalan, bapak menemukan orang yang belum makan selama 3 hari. "Pak, mohon bantu." Bapak kasih nggak makanannya? Istri sudah masak 8 jam tuh sambil cari resep. Sudah jadi dikasih pada bapak. Di jalan ada orang 3 hari belum makan, minta. Bapak kasih nggak makanannya? Kasih. Jadi mawaddah itu masih bisa dibagi. Masih bisa terbagi. Bahkan kalau orang cinta pada yang fisik saja, ketika yang fisiknya sudah tidak ada, bisa pindah itu, Bu. Bisa pindah. Seseorang yang modal cintanya cuma mawaddah saja, bapak nikah dengan ibu karena cantiknya, cantik fisik. Begitu fisik sudah berkurang, itu bisa pindah. Ibu cinta pada bapak karena materi saja, dompetnya, kedudukannya. Begitu sudah turun, itu bisa berpindah. Di persoalan. Karena itu yang kedua, ini yang kita akhiri, bagian pertamanya, turunlah konsep rahmah. Rahmat. Tidak cukup cinta keluarga di rumah tangga dengan mawaddah saja. Harus ada rahmat. Apa itu rahmat? Saya percepat. Rahmat itu perhatian yang dalam. Perhatian yang dalam. Sudah? Maaf. Perhatian yang dalam yang lahir dari ketulusan hati. Yang lahir dari ketulusan hati. Itu rahmat namanya. Tempatnya, keadaannya disebut dengan rahim. Rahim. Ibu punya rahim, bapak tidak. Kenapa tempat itu disebut dengan rahim? Mohon maaf kalau ungkapannya kurang tepat atau kurang berkenan. Karena di tempat itu ada sosok yang saking disayangnya setulus hati, ibu rela menderita, yang penting dia tenang. Miring kanan susah, kiri sulit, sakit, perlu dipijit-pijit, yang penting dia tenang. Makanya kata para sebagian ulama, kenapa bayi itu ketika lahir dia menangis? Hikmahnya karena takut tidak merasakan lagi ketentraman saat berada dalam rahim. Saking disayangnya itu. Insya Allah. Nah, kalau rumah tangga itu ingin awet, ingin bagus, maka dahulukan oleh suami terlebih dari istri itu rahmat. Dorong dengan rahmat. Bapak mengajak ibu untuk tahajud, jangan cuma karena tanggung jawab saya, dengan rahmat, dengan sayang, tulus. Ibu mengajarkan pada ayah misalnya, dorong supaya mau berjamaah ke masjid dengan rahmat. Ya, itu akan luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Susah untuk dibagi, Bu, Pak. Ya. Bagaimana caranya? Ini yang mau saya tutup. Quran surah ke-91 ayat 7-10. Dan di sini seringkali bencana di rumah tangga muncul. Karena tidak bisa rahmat dipraktekkan, jangankan 30 tahun, ada yang baru 3 bulan sudah berpisah karena hilang ini nih. Bahkan disebut oleh Quran, kalau konsep ini dipraktekkan, itu kehidupan tenang, itu luar biasa. Gak banyak masalah. Yuk kita mulai. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pelan-pelan. Saya mau tulis ya, di sini nggak ada. Di sini nggak ada, saya alihkan ke sini. Lihat konsepnya, Bu, ya. Karena rahmat itu terkait dengan perasaan. Perasaan adanya di jiwa. Jiwa disebut oleh Quran dengan nafas. Nafas. Ya. Di dalam jiwa manusia itu ada 2 perasaan. Takwa, sifat-sifat baik. Yang kedua fujur. Fujur, dorongan pada yang tidak baik. Nama lainnya nafsu, ya. Nama lain fujur itu nafsu. Takwa terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran.
Ini baik, ini lawannya yang tidak baik. Sekarang fokus dengan saya. Saat Allah mengatakan di jiwa kita ada potensi baik disebut dengan takwa, ya, itu wujudnya bisa macam-macam. Misal, sabar itu takwa. Di saat ada orang mencela ibu, ibu bisa sabar, peluangnya ada karena di dalam diri kita ada takwa. Ya. Jujur itu takwa. Tawadhu, rendah hati itu takwa. Tapi saat yang bersamaan, mohon maaf, ketika sabar itu muncul, itu dibuat oleh Allah lawannya di sifat fujur. Lawan dari sabar apa? Misal, marah. Ya, marah. Jadi dalam diri kita itu ada peluang bisa sabar, tapi ada potensi juga untuk marah. Ya. Seseorang mencela kita, ibu bisa milih itu. Ya. Bisa sabar, bisa marah, silahkan. Tapi kalau ibu bisa memilih yang baik, kenapa yang buruk yang muncul? Saat Allah menciptakan jujur, dibuat lawannya. Lawannya dusta, bohong. Saat Allah menciptakan rendah hati, tawadhu, ada lawannya. Apa namanya? Sombong. Sekarang perhatikan, di sini konsepnya. Kita gagal dalam memahami ini, rumah tangga seringkali ada masalah. Lihat konsep Qurannya. Sifat ini yang fujur, yang tidak baik, ternyata diciptakan oleh Allah bukan untuk membuat manusia bermasalah, menjadi tidak baik. Tapi sifat ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi katalis kalau dalam ilmu kimia itu. Ya. Menjadi katalis, ya. Menjadi pemancing, ya, supaya melatih yang sifat baik-baik ini muncul. Ya. Sifat yang jelek diciptakan, yang kelihatan jelek, bukan ingin menjadikan kita jelek, tapi sebetulnya untuk melatih yang baik-baik ini muncul. Kalau marah tidak diciptakan, bagaimana sabar ketahuan? Kalau dusta tidak dibuat, bagaimana jujur bisa tampak, gak akan kelihatan. Nah, cara paling mudahnya kata Quran, kalau kita mendapati sifat marah itu hadir pada lawan bicara kita, maka pahami, ya, posisikan sifat marah itu untuk melatih yang sabar dari kita supaya muncul. Ya. Cara gampangnya, kalau ada di depan kita marah, yakinkan marah itu dimunculkan supaya sabar saya itu muncul. Marah dicipta supaya saya sabar. Ya. Di cara cepatnya, kalau ada orang marah, kita cepat sabar. Jelas ya? Ada orang bohong, kita harus jujur. Jelas sampai sini? Ya. Jadi kalau ini diterapkan dalam rumah tangga, enaknya luar biasa. Contoh, bapak pulang dari kantor, marah. Ya. Marah itu dibuat pada bapak dititipkan, bukan ingin menjadikan bapak pemarah, bukan. Tapi untuk melatih kesabaran di ibu supaya muncul. Berbahagialah kalau suami sedang marah. Itu artinya sedang dilatih kesabaran. Ayo sebaliknya, cemberut apa lawannya? Senyum. Bapak kalau lihat ibu sedang cemberut, bapak diminta senyum. Gampang. Mah kenapa ya? Kayaknya kenal, selesai masalah. Ini kadang gak nyambung. Istri cemberut, suami marah, gak nyambung. Kenapa kamu begitu? Emang kenapa? Mulai masalah di sini. Teorinya gampang, prakteknya yang tidak mudah ya. Ustadz juga begitu, sama ya, sama. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya, jarang gitu. Jarang. Oke. Saya mau berkisah, saya nanti bacakan pertanyaannya setelah ini. Ini pernah dipraktekkan oleh satu keluarga. Ini saya sering kisahkan ini dalam setiap sesi fikih rumah tangga. Kami punya kerabat di Karawang. Itu Masya Allah, soleh, istrinya soleha, punya anak 3. Menerapkan konsep ini sampai sekarang masih nyaman. Pulang dari kantor, saya persingkat, itu suasana capek, lelah, lapar. Istri biasa begitu pulang nyambut depan rumah, cium tangannya, sudah assalamualaikum. Qadarullah masakan belum siap. Kata suaminya, mah tolong buatkan pengganjal apa saja. Istri ke dapur dibikinkan mie, Bu. Karena saking sibuknya lupa, garam buat sayur masuk ke mie 1 sendok, diputar. Itu nyata, masukkan. Apa rasanya kira-kira? Oke. Yang menarik, kalau sudah jadi mie-nya, dibawa, disampaikan pada suami. Pak, ini buat tahan lapar dulu katanya, ganjal. Suami sudah mulai coba, ya. 1 sendokan yang pertama, saya tanya dulu, kalau bapak dalam posisi suaminya gimana Pak responnya?
Bayangannya capek, lapar, lelah, dapat mie asin itu gimana tuh? Mama, wah itu udah luar biasa ya. Perhatikan, tadi asin mie-nya kan, asin lawannya apa? Manis. Maka keluarlah ucapan yang sangat manis. Ma, sini sayang. Anak 3 masih panggil sayang. Datang. Saat datang, apa kata suaminya? Lama rasanya nggak makan berdua ya. Sini duduk samping papa. Ibu kalau dibegitukan tuh sama suami gimana rasanya? Belum selesai, ini nyata. Ya, belum selesai. Kata suaminya, sini papa suapin. 3. Masya Allah. Begitu disuapi, begitu disuapi, istrinya sudah tenang-tenang, senyum-senyum, ternyata tahu minyak asin. Bukan tertawa, tapi jatuh bersujud di kaki suaminya nangis. Bapak, mama nggak sengaja katanya. Tapi suaminya bagus sekali, manis sekali perilakunya. Mama jangan begitu bangun. Papa kan cuma bilang, lama rasanya nggak makan berdua katanya. Ibu tahu nggak, Pak? Tadinya lapar yang hadir, capek hilang seketika. Gara-gara persoalan mie asin. Hilang laparnya, masak berdua di dapur, cinta tumbuh bersama, sudah. Enak itu, nyaman. Kalau konsep ini diterapkan, yang kecil-kecil nggak akan diperbesar, yang besar jadi kecil. Seringkali kan persoalan muncul karena cara pandang saja, Pak. Ibu mau kondangan, bawa pakaian 2. Pak, mana yang bagus ya? Yang hijau atau yang merah? Nanya pada kita jawab, kayaknya yang hijau deh, Pak. Masa sih kayaknya merah deh. Katanya nanya, kita jawab masih protes juga. Begitu keluar pakai kuning, Pak. Kan luar biasa itu. Ya, kita sudah komentari kan, itu kan persoalan ya. Baik, saya cukupkan dulu untuk materi, saya bacakan dulu ya, sebentar. Bismillah. Bagaimana hak seorang anak yang ibunya, ini pertanyaan, hamil di luar nikah? Yaitu haknya untuk menggunakan nama ayah dari biologis dan hak untuk mendapatkan ahli waris dari harta ayah dan ibunya. Tidak. Anak yang lahir di luar proses pernikahan yang wajar itu tidak dinisbatkan pada bapaknya, dinisbatkan pada ibunya. Ya, dinisbatkan pada ibunya dan terputus hak perwaliannya, termasuk dari warisnya. Tapi dia boleh mendapatkan hak dari nafkahnya untuk diberikan pada ibunya, sah. Tapi dari mulai, ya, hak nisbah, jadi nggak nisbah, binnya nggak ke ayah, binnya ke ibu, Dan bin itu jangan dipahami bukan sekedar nisbah, bin itu artinya anak laki-laki. Ya, makanya Maryam tidak punya suami. Ya, dengan izin Allah melahirkan, disebut Isa bin Maryam. Ya, Isa anak laki-lakinya Maryam. Kalau binti perempuan, ya, Aisyah binti Muhammad. Aisyah misalnya anak perempuannya Muhammad. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah anak perempuannya Abu Bakar. Jelas ya? Maka yang lahir di luar nikah ini sebagai peringatan juga, istilahnya syaddud jari'ah. Ya, syaddud jari'ah, menghambat sesuatu yang jangan sampai terjadi, diperketat hukumnya. Ya, perketat, jangan sampai terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, infak tetap diberikan, perhatian masih ada, cuma nisbah perwalian tidak diterapkan, ya, tidak berlaku, termasuk warisnya, hanya perhatian saja dan nafkah. Dari ibu tetap dapat warisan. Ya. Jadi kalau suami misalnya meninggal, ya, si istrinya dapat bagian warisannya, ibu meninggal, nah istri dapat mewariskan harta warisnya pada anaknya. Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, jaga diri kita. Kalau sudah pernah terjadi, ada yang pernah terjadi, mungkin kerabatnya, tetangganya, bimbing untuk tobat. Anaknya nggak salah. Awas, ada istilah anak haram. Oh bukan, anaknya suci. Yang haram itu perilaku kedua orang tuanya. Sebelum dia bertobat, anaknya suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir dari rahim ibundanya itu fitrah, bersih, suci. Ya. Orang tuanya yang keliru. Ya. Segera tuntun untuk bertobat dan semoga Allah menerima taubatnya dengan baik. Apa boleh zakat mal diberikan untuk santunan anak yatim? Dalilnya Quran surah ke-9 ayat yang ke-60. Ya. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Hanya ada 8 golongan yang diperkenankan menyalurkan zakat mal. Kepada 8 golongan itu saja. Ya. Di luar 8 itu nggak boleh. Di luar 8 tidak diperkenankan. Apa saja itu? 1, innamas shadaqatu lil fuqara, yang fakir. Kedua, wal masakin, yang miskin. Ketiga, wal amilina 'alaiha, yang bekerja mengurus zakat tapi tidak nyambi. Ya, bukan nyambi. Jadi misalnya ada pegawai kantoran, lalu nyambi ikut zakat, itu tidak menerima bagiannya.
Karena itu bahasanya alaiha, ada alaihanya bukan amilin saja. Alaiha itu harfu tarkizin, huruf yang fokus di satu bidang, tidak nyambi dengan yang lain. Ya. Wal mu'allafati qulubuhum, dan seorang yang tertarik kepada Islam, belum masuk Islam atau sudah masuk Islam tapi masih lemah keislamannya. Ya. Misal ada non muslim, ibu punya kawan selalu bertanya, ibu Islam itu bagaimana sih? Selalu tanya tentang sholat. Itu boleh dari zakat mal diberikan CD-CD Islam, buku-buku Islam, berikan pada orang itu, sah. Ya. Wa fir riqab, ya, budak itu di masa lalu. Ya. Kemudian wal gharimin, yang punya terlilit utang, tapi utang untuk kebaikan. Ya. Ada pengusaha nyumbang dana untuk bangun masjid. Ya. Setelah jadi masih ada tunggakan, kemudian bangkrut usahanya. Itu boleh dibantu dengan zakat. Makanya bahasanya gharimin. Gharimin itu utang dalam kebaikan. Ya. Yang sifatnya maslahat agama. Tapi kalau utang dalam hal yang sifatnya bukan maslahat agama, maka disebut dengan dain. Ya. Orangnya dainin. Ya. Pak, mohon maaf, saya punya utang, boleh nggak dapat zakat? Utang apa? Kredit mobil belum lunas, Pak. Itu tidak. Ya, nggak dapat tuh dainin, itu dainin. Ya. Wa fi sabilillah, sabilillah, berjuang di jalan Allah. Ya. Ada yang jihad dengan fisik, ada anak-anak yang sedang sekolah, boleh dikasih uang zakat. Ya. Yang terakhir, wabnis sabil, orang di perjalanan yang kehabisan bekal. Jangan lihat kaya atau miskinnya, tidak. Bekalnya habis, sulit dia, bantu dengan zakat. Anak yatim boleh diberikan dari zakat mal kalau dia termasuk dari 8 golongan ini. Dia fakir, dia miskin, atau selanjutnya, yang seterusnya, itu boleh. Ya, boleh. Yang paling diprioritaskan untuk anak yatim itu infak. Infak. Dalilnya Al-Baqarah ayat ke-215. Yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepadamu apa yang diinfakkan. Qul ma anfaqtu min khair. Kata Quran, perhatikan kalimatnya, kalau Anda mau infak mesti yang paling bagus, bukan yang jelek. Ibu punya uang 100 ribu, 50 ribuan dua, yang satu sudah lecak, gak enak dilihatnya, yang satu masih keluar dari ATM segar. Ada yang minta mau infak, mana yang diberikan? Hati-hati. Al-Baqarah 267, kata Quran, wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Jangan sampai ada orang infak dari yang paling jelek. Walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fih. Kamu aja lihatnya nggak suka, kamu berikan orang. Ya. Kalau yang jelek kasih buat zakat mal. Ya. Yang bagus buat yang baik-baik itu. Ya. Lalu salurkan falil walidain, satu buat orang tua. Jadi kalau ibu mau infak untuk orang tua tidak dizakati ya. Orang tua tidak boleh dizakati, yang boleh infak. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Jangan pikirkan yang jauh-jauh dulu, yang dekat. Keponakan, kerabat, bisa tetangga di samping. Boleh. Infak itu materi ya. Bisa makanan, bisa uang, pakaian. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Jadi pada yang yatim, infak. Wal yatama wal masakin wabdis sabil. Orang miskin dan ibnu sabil. Jadi anak yatim itu kalau bisa infak. Kalau mau zakat masuk 8 kategori tadi. Ustadz, apa bedanya tentang afuun, ghafur, dan ghaffar? Al-Baqarah 286, itu paling lengkap. Kemudian Quran surah 40 ayat yang ketiga, ghafir. 2 saja dulu. Perhatikan, satu lagi yang paling tinggi, ini yang enggak disebutkan. Quran surah 39 ayat 53. Baik. Jenis kesalahan di Quran dibagi 5, Bu. Pak ya, bagi 5. Satu, namanya kesalahan yang belum tentu ada dosanya. Belum tentu ada dosanya. Disebut dengan khoto'un. Ya. Maaf, saya terlambat menunaikan sholat. Waktu asar jam 2 lewat 50 misal. Ya. Tiba-tiba saya sholat misalnya jam 2, jam 3 pas. Salah tidak? Salah tidak? Salah, dosa tidak? Belum tentu, mungkin saya terlambat bangun gitu kan? Belum tentu dosa. Ya. Maka kesalahan yang belum tentu ada dosanya disebut dengan khata'. Sifat Allah memaafkan yang salah belum tentu ada dosanya disebut dengan al-afwu. Afuwun, al-afwu. Ya. Sepercepat karena tinggal 8 menit menuju asar. Yang kedua, salah ada dosanya, sengaja memperlambat sholat. Sudah masuk jam 2 lewat 4.50 asar, dia sengaja sholatnya setengah 4 aja lah. Salah enggak? Dosa enggak? Nah, dosanya disebut dengan dzambun. Sifat Allah memaafkan orang salah ada dosanya walaupun kecil disebut dengan ghafir.
Ghafir, Quran surah 40 ayat 3, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Sudah sholatnya terlambat, ngajak orang lain nggak sholat. Daripada ke masjid dulu, mendingan ke MOI dulu yuk, ada diskon 90%. Ngajak orang, salah nggak? Dosa nggak? Nambah, disebut dzunubun. Sifat Allah yang mengampuni orang seperti ini ditambah Ghaffarun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Quran surat Nuh. Sudah nggak ngajak orang sholat, tiba-tiba maaf, gosip juga di sana. Si itu mah terlalu soleh ya, pengen ke masjidnya duluan dibandingkan kita. Padahal dia terlambat. Salah lagi nggak? Salah, disebut dzunubun ma'adzulmi, menghalangi orang sholat ke masjid. Al-Baqarah 114. Dimaafkan lagi oleh Allah. Sifatnya disebut Ghafurun. Yang terakhir, sudah gosip, mabuk juga. Mabuk juga. Salah nggak? Dosa nggak? Disebut dengan israfun. Sifat Allah yang memaafkan itu disebut dengan rahimun. Rahimun. Az-Zumar ayat 53. Digabungkan 5 sifat ini dan kesalahannya di Al-Baqarah 286. Maaf saya agak cepat karena ini mau asar. Perhatikan. La yukallifullahu nafsan illa. Semua orang hidup tidak akan diberi beban kecuali sesuai kemampuannya. Laha maka sabatu alaiha mak. Dia boleh memilih mau ikut yang baik ada pahalanya, berpaling dari yang baik ada dosanya. Sebentar lagi adzan asar diperdengarkan pada kita. Yang mau sholat laha maka sabat dapat pahala. Yang mau jalan-jalan wa alaiha maktasabat punya resiko. Saat dia salah, kesalahannya Rabbana la tu'akhidna in nasina au khata. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina dzambun dzunubun dzunubun ma'adh-dhulmi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Itu disebut dengan israf. Wa'fu anna. Al-'afwu lawannya khata. Waghfir lana. Ighfir itu singkatan dari 3. Ghafir, ghafar, ghafur. Warhamna, sifat dari rahim. Sifat dari rahim. Ya. Jadi, maaf. Kalau Allah sudah mengatakan, dosa sebesar apapun kamu, saya ampuni. Pernah mabuk, pernah zina, pernah salah, silahkan ke sini, mendekat. Saya ampuni kamu. Kalau Allah sudah memberikan itu semua, kita nggak mau juga minta ampun, dengan cara apa lagi mesti diampuni? Karena itu saya mau akhiri dulu, ya, karena kita sudah mau asar, ini ya, tinggal 5 menit lagi, supaya ada persiapan orang menunaikan salat asar. Saya simpulkan, ibu sekalian, kemudian kita tutup. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terbacakan, lain waktu kita bisa bahas. Kesimpulan pertama, tidaklah keluarga didesain oleh Allah kecuali memberikan 4 pesan. 1, maaf, keluar dari sini silahkan saling menguatkan, kenali anggota keluarganya, tutup rahasianya, dan jadikan keluarga kita baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tolong isi di keluarga dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah, ketentraman dalam kebaikan, mawaddah, sifat baik dalam perhatian fisik, ya. Ajak orang ibadah, ajak orang baca Quran, dan rahmah, perhatikan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan materi kita membimbing kita menjadi pribadi yang baik, lebih soleh dalam pandangan Allah, dan bisa memperbaiki keadaan kita lebih baik lagi. Saya kira itu ibu sekalian yang saya sampaikan. Kalau benar dari Allah dan Rasulnya, kalau salah dari saya pribadi mohon dimaafkan.